Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Nah, kegiatan perdagangan internasional itu terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Kegiatan ekspor adalah aktivitas menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor adalah aktivitas membeli produk barang atau jasa dari luar negeri. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Manfaat yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. Misalnya nih, Indonesia mengimpor buah kurma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. Manfaat yang kedua, sebagai sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional, terutama ekspor, dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Manfaat yang ketiga, yaitu menjaga stabilitas harga. Guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang yang sama supaya harga dapat stabil kembali. Manfaat yang selanjutnya yaitu untuk memperluas pangsa pasar dan kesempatan kerja. Apabila permintaan luar negeri terhadap hasil produksi semakin meningkat, maka akan mendorong pengusaha memperbesar skala produksi yang akan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja. Apa saja sih faktor pendorong perdagangan internasional? Yuk disimak. Faktor pendorong yang pertama yaitu karena perbedaan sumber daya. Antara negara satu dan negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya dalam satu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. Dan yang ketiga, perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi yang berbeda-beda sehingga berbeda pula harga jualnya. Selanjutnya, ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Pedagang akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual-beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Yang kedua, yaitu kebijakan ekonomi internasional. Misalnya, jika pemerintah suatu negara melakukan pembatasan impor, mengenakan pajak impor yang tinggi, dan peraturan yang rumit, maka hal tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional. Dan yang ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir maupun importir dalam menentukan harga valuta asing. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan. Kebijakan merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Adapun tujuan perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. Tujuan ekonominya untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari perdagangan asing. Adapun tujuan politiknya untuk mendorong perkembangan industri baru. Selanjutnya ada alat pembayaran. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa. Adapun mata uang yang digunakan adalah mata uang dolar. Selanjutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. Adapun tujuan dan fungsi neraca pembayaran yaitu
A. Memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional. B. Pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal. Dan C. Mengetahui informasi keuangan negara dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri atas transaksi berjalan, neraca modal, dan neraca moneter. Transaksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Berikutnya yaitu ada pengertian devisa. Jadi devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Adapun fungsi dari devisa, yang pertama sebagai alat pembayaran luar negeri, yang kedua untuk membayar utang luar negeri dan bunganya, dan yang ketiga sebagai pinjaman nilai rupiah. Oke, terdapat dua jenis devisa, yaitu yang pertama devisa umum dan yang kedua devisa kredit. Apa sih perbedaannya? Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional, sedangkan devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Nah, yang terakhir ini tuh sumber-sumber devisa. Bisa dilihat di sini, sumber-sumber devisa itu bisa dari kegiatan ekspor dan sektor pariwisata, atau bisa juga dari hibah atau pemberian dari negara lain, dan bisa juga dari tenaga kerja Indonesia atau TKI. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.